Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Yoga Kusuma dari mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, jurusan Teknik Industri angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab soal tugas sekaligus ujian akhir sekolah mata kuliah analisis perancangan perusahaan, di mana di sini ada 3 soal yang harus saya jawab dan kerjakan. 3 soal tersebut diantara lain yang pertama yaitu apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu ide usaha. Tuliskan jawaban dalam bentuk poin dan berikan penjelasan. Soal yang kedua, bagaimana analisis SWOT mempengaruhi strategi yang Anda tetapkan bagi perusahaan Anda. Terus soal yang terakhir, yang ketiga, bagaimana Anda melakukan analisa kompetitor bagi ide usaha yang Anda pilih. Jelaskan pertimbangan apa saja yang Anda pakai dalam penentuan kompetitor. Ya, mari kita jawab. Saya akan jawab dari soal pertama. Pertimbangan dalam memilih suatu usaha itu yang pertama itu kita dimulai dari jumlah dana atau modal, dimana modal sekaligus dana itu juga perlu dipertimbangkan karena itu suatu faktor utama yang mempengaruhi usaha kita dapat berjalan atau tidaknya. Karena dengan modal yang cukup atau lebih, kita akan bisa mengembangkan dan memulai usaha yang kita inginkan dan yang sesuai dengan yang kita niatkan dan sesuai dengan yang kita rencanakan sebelumnya. Karena dengan modal yang baik, usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar. Tetapi jika modal ataupun dana yang tidak dipertimbangkan, maka suatu usaha sulit untuk direncanakan dengan baik. Selain dana atau modal yang dipertimbangkan, yang kedua itu ukuran bisnis atau usaha, dimana ukuran bisnis atau usaha perlu dipertimbangkan karena usaha skala kecil maupun besar sangat menentukan jalannya suatu usaha. Mau dibawa ke arah mana usaha tersebut, ya bagaimana ini kan seperti usaha yang kita geluti itu bagaimana. Misalnya kita mempunyai usaha servis lah. Usaha servis kan dimulai dari yang terkecil dahulu. Misalnya kita memberikan pelayanan terbaik, terus memberikan ruang tunggu yang nyaman dan sebagainya. Nah, tempat bengkel servis itu kan di kemudian hari kan kita harus kembangkan dan kita harus mempertimbangkan juga hal-hal yang membuat bengkel tersebut menjadi lebih baik agar kita mampu bersaing dengan kompetitor lain. Misalnya SDM perlu diperbaiki, ditingkatkan, terus ruang pelayanan ditingkatkan agar pelanggan atau konsumen dapat tertarik dan terus pergi dan servis motor di tempat kita, sehingga bengkel kita suatu saat menjadi ramai dan usaha kita yang kecil dapat kita kembangkan menjadi besar atau enggak menjadi sebuah usaha yang lebih bagus lagi ke depannya dan tidak kalah saing dengan kompetitor lain. Nah, itu yang ketiga itu perubahan skala yang di sini yang dimaksud itu bagaimana kita merubah usaha kita. Misalnya pertama kita punya usaha kecil dan SDM kita hanya 1-2 orang aja,
Maka dari itu kita kedepannya harus mempunyai perubahan yang lebih baik lagi. Misalnya kalau dalam bengkel kita itu harus memikirkan pelayanan, spare part suku cadang yang baik, terus sumber daya manusianya atau mekaniknya itu sendiri diberikan pembelajaran, diberikan khusus agar lebih meningkatkan daya pengetahuan sumber daya manusia tersebut, sehingga semakin ke depan bengkel yang kita kelola semakin baik, semakin di mata konsumen lebih baik, dan kita bisa memenuhi kebutuhan pasar sehingga kita bisa melayani konsumen dengan baik, memberikan pelayanan terbaik sehingga konsumen itu nyaman dan mau kembali lagi ke bengkel kita yang semakin ke depan semakin lebih baik. Terus setelah perubahan dan dana serta ukuran bisnis dan usaha, yang terakhir butuh pendampingan juga yang tidak lain itu jenis kegiatan usaha. Jenis kegiatan usaha ini itu kegiatan apa yang akan kita hendaki dan kita memilih. Misalnya jenis kegiatan kita bisa berasal dari ide kita atau pengetahuan kita. Misalnya dulu sekolah dari SMK, misalnya SMK mekanik otomotif, bisalah membuka usaha bengkel untuk yang perbengkelan atau usaha jual beli spare part, atau kalau ada modal yang lebih baik lagi atau lebih modal yang bagus bisa mendirikan perusahaan suku cadang. Terus kalau yang mengetahui mesin bisalah membuka usaha di dunia permesinan, misalnya membuka furniture seperti kita membuat kursi otomatis atau membuat meja otomatis yang sudah kita inovasi atau modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, karena semakin ke depan zaman akan semakin maju. Semula itu kursi hanya biasa, hanya beralaskan cuman kayu, terus dikembangkan dengan dibuat agak empuk, dikasih spons, terus begitu juga kedepannya dikasih otomatisasi agar kursi atau meja tersebut dapat disesuaikan dengan postur tubuh kita dan dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan juga kita jenis kegiatan tersebut kita harus mempertimbangkan dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada saat ini agar jenis kegiatan usaha yang kita bikin itu dapat berjalan lama dan tidak ketinggalan zaman. Maka dari itu kita harus menggali kemampuan kita harus bisa membaca apa yang market atau pasar butuhkan sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan pasar tersebut dengan baik dan sesuai yang diharapkan konsumen selama ini. Terus yang kedua itu bagaimana analisa SWOT mempengaruhi strategi yang Anda tetapkan bagi perusahaan Anda. Analisis SWOT sendiri itu bisa menjadi patokan dalam suatu usaha kita, karena dapat menganalisis akan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang akan menimpa usaha yang kita dirikan untuk kedepannya. Yang pertama itu suatu singkatan dari S-nya itu strength atau kelemahan, terus W-nya itu weakness kelemahan, yang O itu opportunity atau peluang, terus yang terakhir itu T-nya itu threat atau ancaman. Yang pertama kita analisis dari strength dulu ya. Strength itu kekuatan,
Sebagai kekuatan itu seperti itu adalah segi positif usaha yang kita bangun atau kita miliki. Seperti contoh tadi ya, itu bengkel, misalnya ya, bengkel motor Maju Jaya misalnya, itu mungkin kekuatan pasti kan memberikan, dapat kita lakukan seperti kekuatan itu memberikan pelayanan yang terbaik, terus harga spare part yang terjangkau, onderdil orisinil, tempat tunggu yang nyaman. Misalnya yang nyaman di sini itu misalnya di wifi atau disediakan tempat helm atau tempat duduk yang nyaman lah, layak lah untuk konsumen yang kita layani nanti. Terus suku cadang yang komplit, suku cadang yang original sesuai dengan permintaan lah, misalnya Honda ya original suku cadang milik Honda, terus Yamaha suku cadang original milik Honda. Itulah kekuatan setelah itu adalah memunculkan segi positif atau kekuatan yang usaha kita yang kita bangun itu sendiri. Setelah ada kekuatan tuh yang kedua itu weakness, kelemahan. Nah, di sini kita analisis kelemahan apa yang ada dalam usaha kita. Ya misalnya kalau di bengkel mungkin yang paling banyak itulah sumber daya manusia ya. Kadang ada kan yang bengkel sumber daya manusianya itu kurang memadai, mungkin pengetahuannya yang kurang atau pengalamannya yang kurang, mungkin baru fresh graduate sehingga pengalaman tentang perotomotifan ku masih kurang, karena perlu pembelajaran lagi sedikit demi sedikit agar sumber daya manusianya ke depannya lebih bagus, lebih oke, terus dapat membuat konsumen puas dan bisa kembali lagi. Terus yang lain itu seperti mungkin yang peralatan ya, mungkin biasanya peralatan yang kurang komplit itu biasanya dialami oleh, kalau di bengkel itu misalnya bengkel-bengkel yang baru saja berdiri, misalnya mungkin saja ada kunci pas yang kurang atau kunci ring 1 2 yang kurang. Mungkin kalau ada kunci kurang kayak seperti pengecasan aki lah, pasti kadang ada yang punya ada yang enggak. Terus misalnya terus oli, mungkin oli enggak semuanya dijual di situ karena baru pertama kali buka, mungkin order oli hanya berapa aja, itu juga termasuk kelemahan. Mungkin kedepannya dapat ditingkatkan lagi dengan menganalisis kelemahan sehingga menjadi kelemahan tersebut menjadi kekuatan usaha tersebut di kemudian hari, sehingga membuat konsumen tidak lari dari tempat usaha kita agar puas dengan pelayanan dan servis yang kita miliki. Terus yang kedua mungkin bisa tempatnya yang kurang atau gak ada tempat parkir atau dan lain sebagainya. Untuk menganalisa kelemahan itu ya juga cukup banyak sekali ya, apalagi kalau kita membandingkan dengan kompetitor yang memiliki usaha yang sama dengan yang kita bangun selama ini. Terus setelah weakness atau kelemahan itu ada opportunity atau peluang. Peluang di sini tuh seperti membuat bengkel menjadi lebih baik lagi. Misalnya itu bengkel kita masih misalnya kurang sedikit, terus kita bisa membandingkan kok kompetitor lain bisa bengkelnya lebih bagus, mungkin bisa ditambahkan atau istilahnya peluang memperbaiki atau mempercantik usaha kita lah. Misalnya kita kalau di bengkel itu tadi kan, misalnya bengkel tidak ada tempat ruang tunggunya, tidak ada wifi ya, misalnya nggak ada wifi atau ada peluang, kalau ada peluang plus ada modal, kita bisa lah beli wifi lah supaya bisa untuk pimpinan bagi konsumen misalnya. Terus menyediakan
menyediakan tempat ngopi atau warung di dalam bengkel tersebut. Jadi kita di situ tidak hanya satu usaha, mungkin bisa menjadi 2 usaha ya. Selain membuka servis, kita bisa membuka jualan makan dan minum. Berarti kita bisa memanfaatkan peluang tersebut menjadi sumber uang juga. Jadi nggak hanya satu pemasukan tapi 2 pemasukan. Selain kita membuka bengkel, juga membuka warung. Jadi kita juga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen yang lain. Jadi konsumen yang nunggu lama kan bisa nunggu sambil ngopi, bisa makan, misalnya gitulah. Ya begitulah contoh dari analisis SWOT yang opportunity atau peluang itu tadi. Sementara itu untuk yang terakhir itu analisis SWOT yang threat atau ancaman. Ancaman itu bisa berasal dari kompetitor yang memiliki usaha yang sama dengan kita. Misalnya kita membuka usaha bengkel atau buka usaha apa ya? Buka usaha jual beli spare part lah. Pasti kan di sisi jalan misalnya atau di lain tempat pasti kan ada kompetitor yang memiliki usaha jual beli spare part juga ya sama seperti kita. Mungkin bisa menjadi ancaman kita juga di kemudian hari. Mungkin saja bengkel kita kurang gini, ternyata di bengkel tersebut lebih baik dari kita dari segi pelayanan, atau mungkin harganya jauh lebih murah, atau karena mungkin kompetitor kita melakukan strategi misalnya sebulan sekali mengadakan promo, misalnya promo beli oli 2 gratis 1, kan banyak sekali ya persaingan atau ancaman dari luar ya. Itu selain dari segi ancaman usaha-usaha yang sama, mungkin dari permainan suku cadang juga bisa ya, juga bisa menjadi kelemahan juga. Misalnya dari sumber daya manusia tadi yang pengetahuannya kurang, itu juga sumber ancaman juga bagi usaha kita sendiri. Karena apa? Karena dengan mekanik atau sumber daya manusia yang kita miliki yang daya ilmunya atau pengalaman kurang, juga akan menjadi ancaman bagi kita sendiri. Itu kita juga bisa menyiasatinya dengan mungkin kita mengajari karyawan kita itu dengan ilmu yang baik, agar supaya kedepannya karyawan kita itu jauh lebih pintar dan jauh lebih baik lagi dari kemarin, sehingga konsumen puas akan pelayanan yang kita berikan selama ini. Terus yang lainnya itu kalau dari ancaman juga bisa itu kurang mengikuti tren sekarang ya. Kan nggak semua jenis usaha itu mengikuti tren sekarang. Apalagi kan kemarin kita habis diserang corona, banyak sekali pabrik-pabrik atau tempat-tempat usaha yang mohon maaf ya gulung tikar atau tutup, atau masih berjalan tapi harus mau tidak mau harus 50 sampai 70% karyawannya harus dirumahkan, bahkan dipecat ya. Mungkin itu kurang mengikuti tren atau perkembangan zaman sekarang. Kan usaha itu kita tidak melulu hanya satu produksi saja yang kita jalankan ya. Misalnya kita produksi atau produksi pembikinan kursi dan meja ya, di situ kan kita bisa memanfaatkan tren. Misalnya kalau kemarin kita bisa membangun atau memproduksi tempat cuci tangan, tempat wadah untuk alat-alat kesehatan, atau kita bisa
memproduksi seperti kayak kalau ada barang-barang yang dapat kita gunakan bisa kita buat masker atau kita bisa membuat alat APD yang lain yang dibutuhkan pada saat itu. Jadi kita nggak ketinggalan tren zaman sekarang. Jadi usaha itu harus mengerti akan kebutuhan konsumen di saat itu dan kedepannya. Kalau suatu usaha tidak bisa mengikuti tren zaman sekarang, ya biasanya ya akan sulit berkembang di kemudian hari. Mungkin saja usaha pertama mungkin maju, mungkin kalau nggak ikuti tren zaman sekarang kan, kalau tidak mengikuti kebutuhan pasar atau kebutuhan konsumen kan, lama kelamaan kan akan sepi dan akhirnya kan bisa mohon maaf ya gulung tikar. Maka dari itu kan kita harus bisa mengikuti tren dan perkembangan zaman sekarang itu. Ya itulah analisis, dengan analisis sesuatu yang digunakan, dan itulah jawaban dari soal yang kedua. Terus yang soal yang ketiga itu analisa. Soal yang ketiga itu apa ya, lupa. Oh iya. Soal yang ketiga itu bagaimana Anda melakukan analisa kompetitor bagi ide usaha yang Anda pilih. Jelaskan pertimbangan apa saja yang Anda pakai dalam penentuan kompetitor. Menganalisa suatu usaha itu sangat perlu ya teman-teman. Karena apa ya, dengan menganalisa usaha yang kita bikin sendiri selama ini itu kita akan tahu di mana kelebihan usaha yang kita bikin, terus kelemahan apa yang usaha kita alami, terus kekurangan apa, serta ancaman yang akan mengancam usaha kita di kemudian hari. Kita menganalisa tersebut bisa saja kita mungkin buka usaha itu ya, itu kita bisa sharing dengan konsumen kita, mungkin kita bisa minta tolong masukan kepada konsumen kita selama ini, kekurangan kita usaha kita itu dalam segi apa, mungkin dalam pelayanan kita bisa memperbaiki pelayanan kita tersebut agar kedepannya kita bisa melayani konsumen dengan baik dan konsumen puas sehingga bisa balik lagi menjadi konsumen kita lagi kedepannya. Setelah kita bisa memperbaiki hubungannya baik antar konsumen, selain antar konsumen juga bisa baik antara dengan partner-partner kita yang lain. Maka analisa itu harus kita lakukan paling enggak ya mungkin 11 kali atau beberapa kali. Selain kita melihat dari konsumen, kita juga kan bisa menganalisa dari karyawan kita sendiri ya. Misalnya kita ada kekurangan apa, misalkan namanya manusia pasti kan ada kekurangan juga ya, usaha pun juga pasti ada kekurangan. Maka perlu kita melakukan analisa terhadap usaha kita sendiri, mulai dari kita minta tolong masukan dari keluarga kita mungkin, atau dari rekanan kerja kita selama ini, mungkin dari konsumen kita atau partner kita yang lain, atau rekanan bisnis kita. Mungkin kita kan bisa dapat masukan dari orang-orang sekitar kita. Oh mungkin kita usaha kita kurang gini mana kan, kita nanti kan suatu saat kan bisa memperbaiki usaha tersebut dengan baik, sehingga semakin depan usaha yang kita bikin selama ini dapat kita kembangkan, dapat kita perbaiki lagi, dapat kita lakukan kedepannya sebaik mungkin, sehingga kita bisa memperbaiki usaha tersebut dengan baik ya, bisa meningkatkan usaha kita yang mungkin bisa menguntungkan dan lebih baik lagi ke depannya. Misalnya usaha kita yang kemarin mungkin untung sedikit, mungkin karena kita sering mengevaluasi, sering menganalisis dari segi SWOT dan lain sebagainya, mungkin kita sering dapat masukan dari rekanan kita, partner kita, dan orang terdekat kita
kita dapat mengembangkan produk tersebut, kita dapat berinovasi sehingga usaha kita tidak melulu dengan itu aja, tetapi kita juga bisa berinovasi. Misalnya kan kayak Kosi tadi ya, dengan Kosi kan hanya itu aja, mungkin dapat kita kembangkan dengan cara kita bisa menambahkan otomatisasi atau menambahkan suatu apa yang bisa membuat Kosi tersebut nyaman sehingga konsumen dapat menggunakan dengan baik, senang, dan bisa menguntungkan bagi kita pengusaha itu sendiri. Dan itulah jawaban dari 3 tugas sekaligus soal ujian akhir sekolah mata kuliah analisis perancangan perusahaan yang teman-teman dan Bu Ida. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas.